Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam rumah Tuhan yang kudus. Biarlah kita persiapkan hati kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau minggu ini ada minggu kepenuhan Roh Kudus, biarlah kita sama-sama mau mengundang Roh Kudus hadir untuk memenuhi kita semua di tempat ini. Bapa, kami perlu Roh Kudus-Mu. Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini melawat setiap kami. Kami haus, kami lapar. Tuhan, puaskan kami Bapa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Amin. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Amin. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Amin. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Kami rindu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Tuhan, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, jamahan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku, amin. Kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan, beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. Roh Kudus, Roh Kudus, datang penuhi kami, datang urapi kami, datang segarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang Yesus. Haleluya. Datang penuhiku, amin. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapi kami Tuhan, datang urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis,
Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya. Oh, Roh Kudus yang manis. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya bagi kami, bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Kau terus mengingatkan kami Bapa. Kau memberi penolong bagi kami yang setia. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Bapa. Buat kami selalu beriman percaya kepada Engkau. Kalau pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, berkarya, memenuhi kami, memenuhi setiap kami Bapa. Kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar damai sejahtera lawatan-Mu Tuhan bekerja bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Juga kami berdoa Tuhan untuk kota Malang. Damai sejahtera-Mu juga tinggal selalu di kota kami yang tercinta ini Bapa. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah lebih lagi untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami rindu lawatan-Mu. Terima kasih untuk Tuhan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semua sehat, kami semua kuat. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, telinga kami. Hati kami untuk Tuhan dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi hamba-Mu, urapi yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semuanya boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Mengapa kemenangan menjadi ratapan atau mengapa kemenangan itu menjadi tangisan? Saudara, kita harusnya hari ini menang, besok menang, dan seterusnya menang. Sampai mencapai kemenangan yang gemilang. Tetapi kadangkala saudara, kemenangan itu menang, lalu kalah, menang, kalah, menang, kalah. Tetapi yang kita lihat hari ini saudara, kemenangan menjadi satu ratapan. Sebenarnya ini mengatakan dari Gilgal sampai ke Bokim.
Lalu tapi saya katakan, mengapa kemenangan menjadi ratapan? Hakim-Hakim 2 ayat 1-5 saya baca, demikian bunyinya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara, ini adalah bagian ini. Kalau tadi kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan. Saudara, dari ayat ini kita lihat malaikat Tuhan membawa pergi dari Gilgal ke Bokim. Malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Jadi saudara, kita lihat di sini malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Nah, di Keluaran 23 ayat yang ke-20, Tuhan itu berjanji kepada orang Israel bahwa Tuhan akan memimpin bangsa Israel sampai masuk negeri Kanaan. Saudara, Tuhan akan memimpin bangsa Israel. Malaikat Tuhan akan yang memimpinnya. Kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-20. Dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi saudara, ini janji Tuhan. Tuhan berjanji akan mengutus malaikatnya untuk membawa orang Israel ke tempat yang dijanjikan. Dan saudara, sekarang mereka sudah ada di negeri Kanaan. Janji Tuhan itu benar, janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kita lihat di sini malaikat Tuhan. Ada kalanya saudara, di dalam perjanjian lama malaikat yang sesungguhnya. Tapi ada kalanya bukan malaikat sesungguhnya saudara. Itu adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Yosua pasal yang ke-5 ayat 13-15, itu ada yang utusan, boleh juga disebut malaikat, tetapi sebenarnya itu bukan malaikat. Dan di dalam Yosua pasal yang ke-5 ini, malaikat ini yang mengatakan, saudara, saya baca ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatlah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara. Saudara, yang dimaksud panglima bala tentara ini adalah Tuhan Yesus, ini adalah Yahweh atau Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia untuk sementara, yang disebut dengan nama Teofani. Saudara, itu yang kita lihat. Jadi lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Makanya di sini dikatakan Yosua sujud dan panglima bala tentara itu tidak juga melarang Yosua sujud, karena memangnya ini adalah Tuhan sendiri. Ada kalanya di dalam Alkitab seperti itu saudara, Tuhan menyatakan diri sendiri kepada orang Israel. Dia datang saudara menampakkan diri. Tetapi saudara, ada kalanya malaikat, ada kalanya malaikat. Nah, kita tidak tahu di ayat Hakim-Hakim ini itu malaikat atau Tuhan Yesus. Beberapa komentar saudara mengatakan ini adalah Tuhan Yesus. Saudara, walaupun ada yang mengatakan ini adalah nabi, tetapi kalau saya lihat urutannya semua, mungkin ini adalah malaikat saudara. Nah, janji Tuhan juga akan mengutus akan malaikat untuk membawa orang Israel sampai ke Kanaan. Dan sekarang mereka ada di Kanaan. Dari Gilgal ke Bokim. Kalau saudara perhatikan peta, maka saudara akan menemukan di peta itu setelah di atas Laut Mati saudara, itu Sungai Yordan kecil, lalu kemudian tinggal nyebrang sedikit, itu adalah Gilgal. Gilgal adalah tempat pertama bangsa Israel masuk Kanaan.
Gilgal itu artinya menggelinding, saudara, lingkaran. Nah, Gilgal adalah tempat pertama bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel itu menyeberang sungai Yordan, dia pertama di Gilgal. Di Gilgal, Yosua membuat batu peringatan untuk menunjukkan kemenangan orang Israel. Itu satu batu peringatan. Saudara, banyak hal-hal yang baru muncul di Gilgal. Peristiwa-peristiwa yang baru banyak sekali terjadi di Gilgal, saudara. Itu yang ada. Gilgal, pada waktu di Gilgal, orang Israel yang biasa tiap hari makan mana di padang gurun, saudara, saat itu mana berhenti. Dan orang Israel pertama kali makan makanan dari negeri perjanjian adalah di Gilgal, saudara. Lalu kemudian orang Israel yang dilahirkan di padang gurun, mereka disunat semua di Gilgal, saudara. Kira-kira umurnya itu ya 40 tahunan, saudara, ke bawah, saudara, mereka disunat Gilgal, saudara. Kita lihat ada banyak hal-hal yang terjadi. Paskah pertama kali di negeri perjanjian ada di Gilgal. Gilgal adalah sesuatu yang baru. Tetapi kalau saudara baca kitab Amos, dikatakan jangan kamu cari Gilgal, gitu ya. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Jangan cari Gilgal, saudara. Tetapi tetap Gilgal adalah satu kota, satu tempat pengalaman pertama orang Israel di Kanaan. Pengalaman pertama itu, saudara, seringkali mengingatkan pengalaman pertama itu seringkali tidak bisa lupa, saudara. Gilgal adalah pengalaman pertama orang Israel di negeri Kanaan. Itu yang kita lihat. Nah, malaikat dari Gilgal pergi ke Bokim. Sedangkan Bokim itu artinya tangisan, itu ratapan, saudara. Dan kita tidak tahu dengan jelas letaknya Bokim itu di mana. Tetapi saudara, kalau saya lihat dari perkiraan itu antara Betel dengan Silo. Lalu kira-kira 32 km dari Laut Mati. Malaikat itu ada, saudara. Dia memberi perlindungan di Gilgal sampai ke Bokim. Dan terpaksa harus mendisiplinkan. Itu yang ada. Ayat 2. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Saudara, perhatikan perasaan Tuhan. Perhatikan perasaan Tuhan di dalam ayat ini. Tuhan mengatakan, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka harus kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saudara, di dalam ayat ini ada mengandung kata kecewa, mengandung kata menyesal Tuhan, mengandung kata-kata seperti itu. Sehingga dikatakan Tuhan bilang, mengapa kamu perbuat demikian? Saudara, seperti orang tua setelah menasihat anaknya dan anak mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, aku kan sudah bilang kepada kamu, kamu harus lakukan ini, tetapi kamu tidak melakukan. Sekarang kamu jadi kayak gini. Ya kenapa kamu bikin kayak gini? Kenapa kamu seperti ini? Jadi kan kayak gini, saudara. Itu kira-kira bahasanya, saudara, dari Tuhan yang mengasihi kepada orang Israel. Mengapa kamu seperti ini? Saudara, nah itu yang ada. Tuhan bilang, Tuhan telah menepati semua yang dijanjikan kepada nenek moyang Israel. Tuhan bilang, aku sudah menepati semua. Saudara, kalau sudah lihat kan di dalam ayatnya yang pertama, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Lalu baru di dalam ayat yang kedua satu teguran. Jadi saudara, kita lihat Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah menepati semua yang dijanjikan kepada nenek moyang Israel. Bahkan Tuhan tidak akan membatalkannya. Ya, Tuhan tidak pernah membatalkan. Apa yang dia katakan, saudara, Tuhan akan lakukan. Terserah orang umat Tuhan mau setia atau tidak, Tuhan tetap janjinya itu akan jalan. Karena Tuhan janji seringkali atas nama dirinya sendiri. Jadi Tuhan tetap menjalankan, Tuhan tetap setia, saudara. Tidak peduli orang Israel mau menyembah berhala atau apa, tapi Tuhan tetap akan menepatinya, saudara. Tuhan akan menepatinya. Itulah sifat Tuhan. Hanya kalau orang Israel tidak taat kepada Tuhan, maka orang Israel sendiri yang akan mengalami kepahitan. Jadi
Tuhan punya janji seperti itu. Tidak peduli setia atau tidak setia. Kalau saudara tidak setia, Tuhan tetap setia sama saudara. Karena dia tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Cuma saudara akan mengalami kepahitan kalau saudara tidak setia. Walaupun Tuhan setia. Karena saudara tidak akan bisa menikmati kesetiaan Tuhan. Itulah sebabnya orang Israel akan mengalami kepahitan. Karena dia tidak setia, saudara. Kita harus setia kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian di ayat yang kedua, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, saudara. Ini adalah perintah yang pertama. Dan tidak dipatuhi oleh Israel. Tuhan itu bilang, jangan kamu mengikat dengan perjanjian. Jangan kamu bikin perjanjian dengan penduduk negeri ini. Bahkan mesbah-mesbah mereka harus robohkan. Tapi kamu gak mendengarnya. Saudara, dalam konteks ini, mengikat perjanjian dengan orang Kanaan itu sama saja dengan membuat satu janji damai. Tuhan bilang, bunuh semua mereka. Supaya mereka tidak mengganggu pertumbuhan rohani. Bunuh semua. Kita pernah mempelajari hal ini, saudara, bahwa bukan musuh secara hurufiah. Bukan musuh dibunuh itu. Buat kita, orang-orang perjanjian baru, saudara, adalah sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam kita. Sifat-sifat orang lama, sifat-sifat yang dulu Tuhan bilang, bunuh itu. Bunuh itu. Tapi kalau orang Kristen tidak mau membunuh sifat-sifatnya yang lama, saudara, maka sifat-sifat yang lama itu akan menjadi gangguan saudara seumur hidup. Sekali lagi saya bilang, ada banyak sifat-sifat saudara, sifat-sifat kita yang lama sebelum kita mengenal Yesus. Ada sifat A, sifat B, sifat C, macam-macam. Ada mungkin sifat mabuk, ada sifat amarah, ada sifat banyak, saudara. Dan Tuhan bilang, matikan mereka, matikan mereka, matikan mereka. Aku akan menolong. Tapi banyak orang Kristen gak mau. Lalu dia membawa semua segalanya. Dan kekristenannya kacau. 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun ikut Tuhan. Tetapi hidupnya masih tetap kacau, saudara. Mereka masih tetap cinta duit. Mereka masih tetap, saudara, mengasihi dunia. Mereka masih tetap hidup dengan gak baik, saudara. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau mematikan. Memang Tuhan memunculkan nanti para hakim untuk menolong saudara. Tetapi setelah ditolong, banyak orang kembali lagi. Saudaraku, kita lihat di sini. Nah, orang Israel tidak mau lakukan itu. Bahkan membuat persepakatan janji damai. Satu janji damai. Dan akhirnya saudara, dari janji damai itu membawa mereka itu masuk di dalam penyembahan berhala. Lalu terjadi perkawinan silang, saudara. Dan itu tidak mau. Tuhan tidak ingin. Saudara, ini bukan hal yang baik yang dilakukan oleh umat Allah. Kalau mereka melanggar, maka orang Kanaan akan menjadi jerat dalam hidupnya. Bahkan seumur hidup akan jadi jerat. Saudara, ada orang Kristen yang hidupnya itu gak pernah merasa senang, gak pernah merasa sukacita. Ada aja. Masalah ini beres, muncul masalah ini. Masalah ini beres, muncul masalah ini. Itu karena dulu dia gak mau bunuh, saudara. Persoalannya. Nah, Tuhan pasti tolong sih, kirim penolong. Cuman tetap harus mau. Kadang-kadang kurang iman. Nah, saudara, ada dua hal yang Tuhan suruh, yaitu jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri. Dan yang kedua, mesbah mereka harus dirobohkan. Yang pertama, jangan mengikat penduduk negeri. Saudara, jangan mengadakan kesepakatan. Yang kedua, robohkan itu semua. Di zaman Gideon merobohkan itu, saudara. Lalu Tuhan pulihkan lagi. Kalau kita tidak mau merobohkan berhala kita, saudara, Tuhan tidak akan bisa mengangkat kita. Saudara, ada orang Kristen mengatakan, saya nggak punya berhala. Saya tidak pernah berhala-berhala yang lain. Saya tidak ada yang namanya Toa Pekong. Lalu berhala-berhala siapa? Giamloong, macam-macam, saudara. Tetapi, saudaraku, iya, betul, dia nggak punya. Tapi sebenarnya mereka ada berhala. Berhala yang model lain, saudara. Nah, saudara, Tuhan bilang hancurkan, baru Tuhan bisa jalan.
Saudara, kalau mereka tidak bisa membinasakan, maka akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Mazmur 106 ayat yang ke-15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Saudara, ini kalau kita lihat mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Saudara, mereka menginginkan. Itu yang kita lihat, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat mengapa orang bisa menjadi sangat duniawi, itu pertama saudara, dia bersahabat dengan dunia. Jadi ada 5 tahapan kalau orang sampai bisa menjadi seperti dunia, saudara. Yang pertama, bersahabat dengan dunia. Di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang pertama adalah persahabatan dengan dunia. Bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka kita jadi musuh Allah. Saudara, dunia, kita tidak bisa, kita tinggal di dunia, tapi kita tidak bersahabat dengan dunia. Kita tidak bersahabat dengan dunia, kita tidak mau memakai aturan-aturan dunia, kita tidak mau memakai prinsip-prinsip dunia. Saudara, intinya begini, apa yang dunia atau orang-orang inginkan, apa yang orang-orang dunia ini ambil, saudara jangan ambil. Begitu saja intinya. Kadang-kadang orang bertanya, apa yang dimaksud dengan bersahabat? Jadi gini saudara, kalau misalnya ada sesuatu, saudara, yang orang dunia itu senangi, dia sukai. Saudara, jangan ambil. Saudara, jangan ambil. Itu artinya maksudnya begitu. Atau misalnya, saudara, pokoknya kita bertentangan dengan dunia. Kalau dunia misalnya suka A, saudara jangan pakai A. Saudara yang lain. Yang tidak dunia sukai. Semakin dunia saudara ambil yang dunia tidak sukai, maka saudara menjadi musuh dunia. Tapi memangnya aneh ya saudara, tapi memang seperti itu. Jadi persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Saudara, kita lihat yang kedua, Yakobus 1:27. Di Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan dicemarkan oleh dunia. Dicemarkan oleh dunia itu artinya dikotori oleh dunia. Jangan pakaian saudara dikotor oleh dunia. Kalau saudara lagi jalan lalu kemudian ada mobil lewat saudara, lalu ada banjiran di sini, ada banjir sedikit, ada becek saudara, lalu mobil itu nabrak itu, kecipratan langsung baju kita jadi kotor. Itu baju kita jadi kotor karena cipratan itu saudara. Seringkali saudara kita punya baju kotor, kena cipratan, kena apa saudara, kena yang lain. Nah itu kita bilang sayang, kadang-kadang ini nyuci segalanya saudara. Tercemar oleh dunia. Jangan sampai baju kita terciprat oleh kotoran dunia. Jangan sampai kesucian kita, kebenaran kita, kemurnian kita, kecipratan, kena noda dari kotornya dunia, saudara. Kita minta bersih. Paulus selalu mengatakan, murnikanlah aku Tuhan. Daud selalu berkata, ujilah aku Tuhan, ketahuilah hatiku Tuhan. Ini orang-orang yang tidak mau dicemarkan oleh dunia. Biar kita juga berdoa seperti Paulus atau ucapan seperti Daud. Ujilah aku Tuhan, ketahuilah akan hatiku dan pikiranku. Bersihkan aku Tuhan, supaya aku tidak tercemar oleh dunia ini. Dunia yang mencemarkan. Yang ketiga, tahap lompatan ketiga, mengasihi dunia. Saudara, di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, jangan mengasihi dunia ini, saudara. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Nah,
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Mengasihi dunia itu artinya mencintai dunia. Mencintai dunia itu artinya saudara menjadi satu dengan dunia. Mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Saudara, kekasih saudara bukannya dunia. Kekasih saudara adalah Kristus. Siapa yang mencintai dunia? Antikris. Di dalam kitab Wahyu, Antikris menunggangi Babel, dunia ini. Saudara, orang yang melawan Kristus adalah orang yang mengasihi dunia ini. Yang keempat, serupa dengan dunia. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Saudara, kalau saudara didekatkan dengan dunia, apakah wajah saudara sama dengan dunia? Kalau wajah saudara sama dengan dunia, saudara berkata, Tuhan ampuni saya. Semakin hari wajah saudara dengan dunia harus semakin berbeda. Semakin berbeda. Jangan jadi sama. Ada orang bertanya, mengapa suami istri itu wajahnya sama? Saudara, padahal tadinya nggak sama. Saudara lihat, satu orang Jawa, satu orang Batak, mana bisa sama, saudara? Wajahnya itu, tulang-tulangnya itu beda, saudara. Orang Batak tulangnya seperti ini, orang dari Jawa tulangnya itu beda. Saudara, itu nggak mungkin sama orang dari Jawa sama dengan orang Batak. Tetapi pada waktu menikah, saudara, terus lama-lama wajahnya dua-duanya sama, saudara. Orang si istri dengan si suami sama. Kenapa? Karena terus-terusan kumpul, terus-terusan kumpul. Seumur terus kumpul, saudara. Lama-lama sama. Coba saudara liatin. Kalau saudara punya keluarga atau udah lanjut, saudara, udah rumah tangga sekian atau mungkin puluhan tahun, pasti suami istri itu wajahnya sama, saudara. Kenapa? Karena berkumpul. Kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus, berkumpul dengan Tuhan, wajah kita sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bergaul dengan dunia, kumpul dengan dunia, sama dengan dunia, bersahabat, wajah kita sama dengan dunia. Kalau dunia tampil sama-sama, itu artinya saudara sama serupa. Maka dia adalah anak dunia. Tetapi kalau kita serupa dengan Kristus, maka kita adalah anak Kristus. Kita adalah anak Allah. Wajah kita serupa dengan siapa? Saudara, jangan sampai wajah kita sama dengan dunia, tapi wajah kita sama dengan Yesus. Saudara, yang kelima, tingkatan terakhir adalah dihukum bersama dengan dunia. Dunia dihukum, maka dia juga dihukum. Lot wajahnya sudah sama dengan Sodom dan Gomora. Sudah sama, saudara. Apa buktinya wajahnya Lot itu sama dengan Sodom dan Gomora? Saudara lihat, dia menyebut orang Sodom apa? Saudaraku. Tapi masih mending, Lot masih mending. Yang lebih serupa dengan dunia itu anaknya Lot, saudara, dan istrinya Lot itu sama dengan Sodom. Makanya istrinya Lot itu jadi tiang garam. Lalu anaknya Lot, saudara, kalau saudara lihat anaknya Lot itu, waktu dia lari ninggalkan Sodom dan Gomora, saudara, sempet-sempetnya, saudara, apa? Ngambil anggur. Sempet-sempetnya ngambil anggur botolan kira-kira, saudara, sempet-sempetnya. Pada disuruh lari. Waktu sampai di satu goa, saudara, bapaknya dikasih minum sampai mabuk, lalu tidur dengan anaknya. Saudara lihat, Lot udah sama dengan dunia, anaknya lebih sama lagi dengan Sodom, dan akhirnya binasa. Simson ya kena sedikit, tapi Simson terakhir enggak, saudara, tak mau dia. Dan dia mengalami kemenangan. Ya puji Tuhan, Simson bisa lompat dari jeratan orang Filistin. Saul kena juga, saudara. Jangan kita bersahabat dengan dunia. Mari saudara, kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa bersahabat dengan dunia? Dekat dengan Tuhan. Saudara dekat dengan Tuhan. Pokoknya saudara melekat dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan. Maka saudara tidak akan menjadi seperti dunia.
Ayat 3. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Saudara, karena mereka tidak mau menghalau, akhirnya Tuhan bilang, ya udah, kalau begitu mereka akan menjadi musuhmu. Wah, saudara, karena mereka tidak mau menghalau, Tuhan bilang, ya sudah, mereka akan jadi jerat. Oh, waktu mendengar itu, saudara, mereka sedih, lalu mereka meratap. Mereka menangis dengan keras. Septuaginta menyebut klayo, menangis dengan keras, saudara. Itu yang ada. Tapi ya gak ada gunanya menangis. Itu namanya tangisan Esau, saudara. Tangisan yang tidak berguna. Menjadi jerat. Tuhan membiarkan bangsa Kanaan itu jadi jerat. Ya sudah, jadi jerat aja. Ibraninya moges, itu artinya umpan. Umpan, jerat, saudara. Sekarang, saudara, bangsa-bangsa yang orang itu Tuhan bilang, ya sudah, nggak usah dihalau. Kadang-kadang saya ngelihat sifat Tuhan itu ya nggak bisa dipahami, saudara. Kalau Tuhan bilang hari ini pergi, jam ini pergi, terus kita bilang Tuhan nanti ya Tuhan ya sejam lagi, Tuhan pasti akan bilang ya udah nggak usah. Tuhan itu kadang gitu, saudara. Misal Tuhan bilang jam 5 kamu pergi ya. Terus kita bilang, Tuhan nanti aja ya, Tuhannya jam 6. Nanti Tuhan akan bilang, ya udah nggak usah aja. Jadi kalau Tuhan bilang jam 5 pergi, jam 5 kita harus pergi. Kalau Tuhan bilang tengah malam harus pergi, tengah malam harus pergi. Kalau kita hamba tuh memangnya harus begitu, saudara. Jadi kalau coba aja dilihat, waktu orang Israel suruh pergi ke Kanaan, mereka nggak mau. Ya udah. Terus karena Tuhan bilang, ya udah kamu akan berkeliling di padang belantara 40 tahun. Lalu orang-orang mengatakan, Tuhan, saya pergi Tuhan, saya pergi. Lalu mereka bilang, aku mau pergi. Tuhan bilang, enggak bisa. Terus mereka maksa pergi, mati semua, saudara. Nah sekarang mereka nggak mau menghalau, ya udah. Nah itulah sebabnya, saudara, Tuhan mengajar kita benar-benar kayak prajurit. Pergi jam 3, pergi ya berangkat ya jam 3. Enggak perlu nunda. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka menunda-nunda. Di sini tentang jerat, Amos, jatuhkanlah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya. Membingkaskan perangkap dari tanah jika tidak ditangkap sesuatu. Itu perangkap, jerat, saudara. Mereka akan jadi jerat. Mokes adalah umpan untuk memikat seseorang menuju kehancuran. Jadi saudara, sekarang orang itu jadi umpan, jadi jerat, saudara, jadi skandalon. Skandalon itu artinya skandal, saudara. Sebetulnya istilah skandal itu sudah dimelencengkan dalam bahasa sekarang ini. Skandal, oh dia kena skandal, saudara. Skandal itu seperti rintangan, halangan bisa, tapi juga skandal itu juga bisa berarti umpan, saudara. Umpan dosa itulah kematian, saudara. Ketika Tuhan membiarkan musuh tidak akan dilalukan, ketika Tuhan membiarkan musuh tidak akan dilalukan, mereka menangis. Menangis, saudara, menangis, bokim. Tapi saya bilang ini bukan tangisan pertobatan, ini tangisan ya emosi sesaat. Saudara, ini tangisan-tangisan yang ini, sebab mereka masih tetap berbuat jahat. Saudara, ini kesedihan yang dangkal. Sementara, saudara, itu yang ada. Itu tidak membawa ke pertobatan. Saudaraku, apakah contoh-contoh jerat yang ada di dalam Alkitab? Siapa saja yang jadikan jerat? Orang Israel waktu mau masuk ke negeri Kanaan, saudara. Mereka sampai di Baal Peor. Lalu Beliam, saudara. Beliam itu nabinya orang Moab. Dia menjebak Mores. Menjebak, saudara, orang Israel. Dia pancing orang Israel dengan perempuan-perempuan Moab. Dia pasang umpan, saudara. Pancingnya itu begitu banyak. Umpannya adalah bukan cacing, saudara. Umpannya bukan udang. Umpannya perempuan-perempuan Moab.
di sana. Waktu seperti saudara, waktu seseorang sedang mancing, lalu di dalam pancingnya itu ditaruh cacing yang masih hidup saudara, bukan cacing yang mati, cacing yang masih hidup, lalu ditaruh di dalam air saudara, lalu cacingnya gerak-gerak saudara. Dan itu menarik hati, menarik si ikan untuk datang untuk makan. Demikian juga saudara, perempuan-perempuan Moab menari-nari. Dia bergerak-gerak, membuat orang Israel itu dari jauh dia lihat. Maju selangkah demi selangkah, langsung ditangkap itu saudara, dimakan. Langsung mereka jatuh di dalam dosa, terjebak. Itu Moab. Tapi nanti orang-orang di sekitar juga akan jadi umpan. Kalau kita ngerti saudara, kita akan mengatakan no. Banyak umpan-umpan dilemparkan oleh iblis supaya dimakan oleh orang Kristen. Kalau orang Kristen makan umpan itu saudara, maka orang Kristen itu akan kena dan makan. Akan kena dan makan. Yang mati saudara, 24.000 orang mati. 24.000 orang. Enggak tanggung-tanggung. 24.000 itu orang tua-tua. Enggak saudara. Kira-kira umurnya itu saudara 40 tahun ke bawah. Sebab yang tua itu saudara cuma berapa orang. Yang tua itu kita lihat ada siapa? Masih ada Yosua, ada Kaleb masih ada. Lalu kemudian ya saat itu Musa masih ada. Tetapi saudara, yang lain itu masih muda-muda. Mereka itu kena semua. Oh saudara, iblis itu ingin ngerebut orang-orang gagah. Umur 40 tahun itu dianggap umur yang gagah-gagahnya. Yosua waktu perang pertama kali umurnya 40 tahun. Waktu Yosua umur 40 tahun dia perang dengan orang Amalek dan dia menang. Amalek itu lambang kedagingan, dia menang mengalahkan. Tetapi sekarang saudara, anak-anak muda umur 40 tahun saudara ambruk, tertipu. Ambruk karena bodoh. Tidak tahu tipu muslihat iblis. Kita harus ngerti strategi iblis saudara. Mati semua saudara. 24.000 orang itu prajurit semua. Sayang sekali. Saudara, mereka binasa. Akhir zaman saudara, iblis akan memakai umpan yang sama. Di ekornya naga, sepertiga bintang di langit akan diseret dan binasa. Kalau saudara ngerti, saudara akan mengatakan no. Sebab itu saudara, matikan dirimu untuk perkara-perkara dosa. Saudara, kita lihat lagi Salomo. Salomo kena umpan saudara. Apa yang jadikan umpan? Salomo itu orang pinter, hikmatnya tinggi. Dia orang pinter di timur saudara. Dia ngerti banyak ilmu. Astronomi dia tahu, matematika dia tahu. Lalu kemudian hikmatnya sampai kemana-mana. Dia juga ngerti dunia binatang. Wah, dia orang pintar saudara. Dia ngerti tentang pembangunan. Dia bisa merancang semua. Ini otaknya pintar saudara. Karena Tuhan yang memberi waktu Salomo meminta hikmat saudara. Tetapi ia membiarkan dirinya terjerat oleh logikanya sendiri. Padahal Salomo bilang, jangan bersandar kepada logikamu sendiri. Jangan bersandar kepada akal budimu. Tetapi Salomo lakukan itu. Akhirnya dia terjerat oleh perempuan-perempuan. Banyak wanita-wanita asing yang dekat dengannya. Bahkan dia menikah resmi saudara. Kelihatannya istri pertama. Itu anak putri Firaun. Lalu kemudian orang dari Ammon. Orang dari Moab. Ada juga orang dari Sidon. Ada orang dari Het. Sidon dan Het itu orang Kanaan. Yang Tuhan bilang habiskan dia. Habiskan dia. Tetapi Salomo ambil istri dari Sidon dan Het. Sudah. Sidon itu siapa saudara? Isabel. Keturunannya itu orang-orang Isabel yang jadi istri Raja Ahab saudara. Nah itu mereka diambil semua. Lalu mereka itu menikah. Tidak tanggung-tanggung 700 istri dan 300 gundik saudara. Dan akhirnya apa? Salomo keikat oleh istri-istrinya. Dia nggak bisa lepas saudara. Kalau benang satu saudara, Salomo bisa lepas. Benang 2 bisa lepas. 1000 benang yang ngikat dia saudara. Lemes, nggak bisa lepas.
Itu seperti kalau kita anggap satu istri, satu tali saudara yang ngikat dia. Kalau 700 putaran saudara tidak bergerak. Kalau saudara diikat oleh satu tali benang, mungkin saudara bisa putuskan. Kalau diikat oleh 10 tali mungkin saudara bisa. Tapi kalau diikat oleh 700 atau 1000 ikatan putaran, sudah nggak akan sanggup. Itulah Salomo. Salomo nggak bisa apa-apa. Mulutnya ditarik saudara, seperti binatang ditarik. Untuk apa? Menyembah berhala. Sayang, di usia lanjutnya Salomo saudara mencintai dewa milik istrinya, Astoret, Milkom dan sebagainya. Mula-mula apa? Salomo termakan jerat. Kita juga lihat Akan itu termakan jerat, lihat uang, lihat pakaian bagus. Lihat apa? Dia terjerat, diambil saudara. Saudara, iblis menyebar umpan. Saul, dia juga berusaha menjerat Daud. Sebetulnya Saul itu bikin umpan supaya dimakan oleh Daud. Daud betul makan saudara, umpan itu Daud makan karena Daud tidak sadar. Tetapi Daud itu punya kuasa Tuhan. Dia lolos dari jebakan saudara. Si Saul kan berkata, kalau kamu cinta sama anakku Mikal, kamu bunuh orang Filistin, ambil kulupnya saudara. Jadi udah mati, kulupnya diambil saudara, lalu kemudian dikumpulkan. Itu pekerjaan yang sulit. Tapi bisa saudara. Itu luar biasa saudara, bisa. Nah, kita lihat ini saudara, itu yang ada saudara, yang ada. Jadi saudara, Daud lolos karena dia punya kuasa dan urapan. Gideon gimana? Gideon saudara, dia kena waktu dia bikin efod, dia kena jerat, lalu dia menyembah kepada efod, sehingga itu menjadi cacat saudara. Saudara, banyak jerat yang menimpa. Iblis sudah pasang jerat di mana-mana. Iblis pasang jerat di ruang kuliah. Iblis bisa pasang jerat di ruang kerja. Iblis bisa pasang jerat di perjalanan. Dia pasang jerat. Apakah akan diambil saudara? Iblis bilang ini oke. Tapi kita hamba Tuhan, kita mengatakan, aku matikan Tuhan. Saudara, matikan. Ada nyanyian mengatakan, matikan aku Tuhan. Matikan aku. Saudara, matikan aku Tuhan. Matikan aku. Saudara, adakah jerat halus dalam hidupmu? Adakah jerat-jerat dalam rumahmu? Pekerjaanmu, pikiran? Waspadalah. Jangan sampai kesetiaan kita hilang. Jangan sampai saudara termakan oleh jerat-jerat yang ada. Ayat 4. Dan terjadilah ketika malaikat Tuhan mengucapkan kata-kata ini kepada semua orang Israel, maka orang-orang mengangkat suara mereka dan menangis. Dengan keras mereka menangis, meratap, gaduh saudara. Kalau orang Israel menangis itu gaduh saudara, rame, teriak. Nah, sekian banyak orang saudara, mereka menangis, tapi nggak ada artinya. Makanya saya bilang itu hanya emosi saja. Sebab buktinya tetap mereka tidak mau mengusir. Mereka tidak mau untuk itu saudara. Tuhan ingin kepada saudara berikan semua. Kadang-kadang Tuhan minta kepada saudara semua. Kepada orang Israel semua. Tapi orang Israel tidak mau memberikan semua. Dia sisakan orang Kanaan. Berikan semua kepada Tuhan. Seluruh genap hati saudara. Kasihi Tuhan dengan segenap hati. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Semuanya saudara. Saudara baru senang. Saya harus berkata kepada saudara. Kalau saudara ingin menikmati kekristenan saudara, maka berikan semua kepada Tuhan. Maka saudara akan menikmati kekristenan saudara.
Ayat 5, maka tempat itu dinamakan Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Tempat itu Bokim. Bokim artinya ratapan tangisan. Ini berarti orang Israel menangis dengan riuh. Menangis dengan riuh. Rame sehingga kota itu disebut Bokim. Bokim tangisan. Tangisan karena ketidaktaatan. Saudara, karena Tuhan membiarkannya. Saudara, tadinya Tuhan ingin menyertai mereka. Sekarang Tuhan membiarkannya. Ya sudah, terserah kamu. Dan mereka menangis. Kepatuhannya hilang. Saudara, Tuhan ingin kita berkemenangan. Bukan hidup begini. Ini bukan rencana Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita menang. Sekarang di zaman perjanjian baru jauh lebih enak, saudara. Walaupun ujian pencobaan lebih banyak, tapi kita punya senjata lebih banyak. Kita punya Alkitab, firman Allah yang tertulis, yang kita bisa baca setiap hari dan kita hafal. Kita punya Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga kita bisa menang. Kita bisa mengatakan tiap hari menang, saudara. Waktu Tuhan Yesus, saudara, naik ke sorga, dia janjikan kepada saudara, kepada kita, yaitu Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, maka kita menang, saudara. Jadi zaman sekarang menang kalau saudara taat kepada Tuhan. Mari saudara, kalau orang Israel tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau mengalahkan musuh-musuh, kita mau, saudara. Memang musuh yang berat paling kita adalah Amalek. Musuh yang paling berat kepada kita ada diri kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri, saudara. Daging kita sendiri, ya. Tapi Roh Kudus akan menolong saudara. Sehingga saudara bisa membunuh daging. Bisa mengalahkan keinginan daging. Dan saudara bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, jangan takut. Kita punya Roh Kudus. Saudara, Kamis mendatang kita ada ibadah hari kenaikan Tuhan. Saudara juga ada hari kenaikan Tuhan. Saya harap saudara yang ikut online, yang biasa ikut online, saudara pada hari kenaikan Tuhan, saudara datang dalam ibadah. Itu adalah ibadah, tanggalan juga merah, saudara. Itu adalah ibadah yang Tuhan berikan buat kita. Saudara-saudara bisa menikmati, saudara, Roh Kudus turun. Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun. Tanggal 17, saudara. Tanggal 26, saudara. Tanggal 26 itu adalah hari kenaikan Tuhan. Hari Kamis kita akan ada ibadah. Jadi minggu besok atau minggu ini, saudara, Kamisnya kita akan ada ibadah hari kenaikan Tuhan, saudara. Indah, saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus, maka saudara akan mengalami ketaatan yang lain. Gilgal hilang karena tidak taat. Diganti Bokim, saudara. Gilgal, kemenangan orang percaya. Lenyap diganti ratapan. Bukan kekalahan, tetapi ratapan. Tapi ratapan itu juga kalah, saudara. Tetapi Tuhan ingin kita menang. Hidup berkemenangan, menang di dalam Tuhan. Saudara, kita akan nyanyi satu nyanyian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, saudara. Saudara, kita punya Roh Kudus. Pasti saudara menang, bisa menang. Jangan seperti orang Israel yang tidak mau mengalahkan. Sehingga dari Gilgal menjadi Bokim. Tapi kita menang di dalam Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, dia bangkit, saudara. Haleluya, Yesus hidup, itu sebabnya saudara menang. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan, zaman sekarang kami punya kemenangan bersama dengan Engkau. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami mau hidup kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, tanamkan firman-Mu. Beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan Yesus. Supaya mereka sehat di dalam Tuhan. Tuhan baik rohani maupun jasmani. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biar Kau yang menolong kami, Kau yang memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyian menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan perang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.